Salam. Sekali lagi salam. Bersyukur kepada Tuhan hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan di hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita. Hari inilah keselamatan kita ditentukan. Hari inilah kehidupan saya dan saudara dimulai. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya dan saudara. Kalau Yesus tidak berkorban buat kita tidak tahu mau jadi apa saya dan saudara. Kita akan jadi bulan-bulanan iblis. Kita akan jadi terdakwa di hadapan iblis. Tapi hari ini saya dan saudara boleh merayakan kemenangan besar itu. Peristiwa Jumat Agung, Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut sebagai Jumat yang agung? Agungnya Jumat ini bukan karena harinya, tapi agungnya Jumat ini karena ada peristiwa yang terjadi di situ. Peristiwa agung yang terjadi, dia mati buat saya dan saudara. Keagungannya terletak di sana. Semua dosa kita dihapus, ditebus oleh Tuhan hari ini. Ini sejarahnya. Itu sebabnya Jumat ini dikatakan Jumat yang agung. Bukan kita mau mengagung-agungkan harinya, bukan. Hari ini biasa saja. Tapi sejarah hari ini telah mencatat bahwa Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua belajar firman Tuhan hari ini. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-19 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, kita bergantian hingga ayat yang ke-7. Perikopnya Yesus dihukum mati. Ayat yang pertama, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai Allah." Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya kasih tema firman Tuhan hari ini, yaitu lihatlah manusia itu. Ayat yang kelima. Saya baca ulang. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu. Bapak Ibu coba renungkan perkataan ini. Pilatus membawa Yesus, menempatkan Yesus di tengah-tengah dan berkata, lihat manusia itu. Perkataan ini Bapak Ibu kalau dibaca biasa, kita tidak menemukan makna apa-apa di situ. Tapi sesungguhnya perkataan ini memiliki makna yang mendalam bagi saya dan saudara. Lihatlah manusia itu. Arahkan matamu dan perhatikan dia. Bagaimana keadaannya. Lihat apa yang sedang terjadi kepadanya. Kalau Bapak Ibu adalah salah seorang yang hadir dalam pengadilan Pilatus hari itu, kita akan mengerti dan kita akan memahami perkataan Pilatus, lihatlah manusia itu. Tahukah saya dan saudara, perkataan ini sebenarnya hendak menggambarkan keberadaan saya dan saudara. Lihatlah manusia itu hendak menggambarkan siapa saya dan saudara. Bagaimana keadaan kita. Karena manusia yang sedang disesah pada waktu itu adalah manusia yang sedang mewakili saya dan saudara. Bukan manusia biasa. Dia manusia yang sedang mewakili semua umat manusia untuk menanggung hukuman. Itu sebabnya ketika Pilatus berkata, lihat manusia itu. Tidakkah perkataan itu menggugah hati, perasaan saya dan saudara untuk melihat siapa kita dan bagaimana keadaan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dengan baik dari ayat pertama, dikatakan lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan, kita perhatikan dari pengadilan Pilatus ini. Di situ Bapak Ibu sekalian, Yesus sang manusia itu, dia mengalami ketidakadilan dalam pengadilan. Belum dijatuhi putusan, dia sudah disesah. Belum dijatuhi putusan kalau dia bersalah, dia sudah disesah. Bapak Ibu saudara sekalian, orang hukum mengerti istilah disesah. Dalam pengadilan Yahudi, seorang yang dinyatakan bersalah akan disesah dan dia akan dipukul sebanyak 40 kali pukulan. Sebanyak 40 kali pukulan. Itu dalam pengadilan Yahudi. Kalau dalam pengadilan Roma, orang yang disesah itu setelah dinyatakan bersalah, kemudian ia disesah, ia dipukul dengan kejam. Bukan hanya 40
kali, tapi lebih daripada itu. Tahukah Bapak Ibu alat yang digunakan untuk menyesah Yesus? Itu adalah sebuah tali yang dibuat dari kulit. Tali yang dibuat dari kulit binatang. Kemudian ada cabang-cabang yang kecil. Di ujung-ujung cabang-cabang itu, tali kecil-kecil itu, ada pecahan tulang yang diikat, digandeng di situ. Tulang-tulang tajam. Satu kali pukulan. Kalau Pilatus menggunakan hukum Romawi, hukum Yahudi, 40 kali pukulan. Penderitaan yang luar biasa. Tapi kalau dia ikut pengadilan Romawi, dia dipukuli tanpa ampun. Dia disesat tanpa ampun. Sesudah itu, Bapak Ibu sekalian, sesudah disesat, Yesus dibawa. Jadi ketika Pilatus berkata, lihatlah manusia itu. Ia sedang mengatakan sesuatu kepada saya dan saudara. Itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketidakadilan yang sedang terjadi. Ketidakadilan sedang terjadi dalam kehidupan manusia. Lihat manusia itu. Dia disesah tanpa diberi putusan bersalah. Tidak ada alasan bagi dia untuk disesah. Tidak ada alasan baginya untuk dihukum mati. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, sesudah disesah, dikatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri. Dan ditaruh di atas kepalanya. Duri-duri yang tajam menancap di kepalanya. Itu membuat peredaran di kepalanya seperti terhenti. Dan darah mengalir dari kepalanya. Karena mahkota duri itu. Lihatlah manusia itu. Manusia yang sedang menahan rasa sakit. Dia sedang menanggung rasa sakit. Dia sedang menahan rasa sakit. Jadi ketika Pilatus berkata, lihat manusia itu. Dia sedang menahan rasa sakit. Kalau bicara soal hidup ini Bapak Ibu, semua kita ini pernah mengalami rasa sakit. Sakit hati kah? Disakiti kah? Atau menyakiti? Kita semua sudah alami itu. Jadi ketika Pilatus berkata, lihat manusia itu. Manusia yang sedang menahan rasa sakit. Dengar Bapak Ibu, rasa sakit yang saya dan saudara alami sekarang ini tidak sebanding dengan rasa sakit yang ditahan oleh Kristus. Saya dan saudara belum disesah dengan 40 kali pukulan. Belum. Engkau belum pernah merasakan bagaimana duri-duri itu masuk di kulit-kulit kepala kita. Belum. Kita belum mengalami bagaimana rasa kehilangan darah yang begitu banyak dari tubuh kita. Yesus menanggung, menahan rasa sakit.
Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil menuju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Lihatlah manusia itu yang telah menanggung rasa malu. Bapak Ibu, jubah ungu itu bukan jubah kebesaran. Itu jubah rombengan. Jubah bekas prajurit yang dipakaikan padanya. Kemudian dikontras dengan keadaannya, engkau raja, tapi berpakaian rombengan, berpakaian jubah ungu. Bukankah ini penghinaan? Dia menanggung rasa malu yang luar biasa. Ditaruh mahkota duri, mahkota palsu di atas kepalanya, dan dia dipuja sebagai raja. Bukankah semua itu perkataan-perkataan palsu manusia? Engkau raja, padahal hati mereka tidak mengakui dia sebagai raja. Bukankah ini kata-kata palsu? Bukankah itu kemuliaan palsu yang dipakaikan di kepalanya? Sebenarnya ini keadaan manusia. Keadaan manusia yang penuh dengan kepalsuan. Mulut mengaku raja, tapi hati mereka penuh dengan kebencian. Ini orang-orang yang ada di hadapan Yesus saat itu. Pilatus berkata, lihatlah manusia itu. Lihat keadaannya. Ia diejek dan dipermalukan. Mukanya ditampar. Mana ada prajurit yang tampar muka raja? Bukankah ini prajurit kurang ajar? Bukankah ini ejekan yang luar biasa? Ungkapan mereka menyanjung Yesus, salam hai Raja orang Yahudi. Ejekan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu direndahkan seperti seorang budak hina. Kehormatannya diinjak-injak dan diolok-olok. Itu yang dialami oleh sang manusia itu. Yang tadinya dia dipuja, muncul ke Galilea ia disambut. Muncul ke Nazaret ia disambut. Muncul ke Yerusalem orang membentangkan pakaian di jalan dan membiarkan dia lewat. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dimanapun dia hadir ia disambut. Tapi hari itu, di hadapan pengadilan manusia itu, dia diperlakukan, dia dihina, kehormatannya diinjak-injak dan dia diolok. Lihatlah manusia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, ayat yang ke-6 dikatakan, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, Pilatus berkata, lihat manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga melihat dia, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Di mata imam-imam kepala, di mata penjaga-penjaga, di mata prajurit Pilatus, manusia itu tidak layak dihargai.
manusia itu dihina. Di mata mereka tidak ada kasih. Di mata mereka tidak ada keadilan. Sehingga di sini Yohanes mencatat, ketika imam-imam kepala itu melihat Yesus, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang berkumpul di pengadilan itu menyerukan. Pilatus takut. Dengan suara terbanyak mayoritas. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah inilah yang terjadi. Kelihatannya demokrasi sekali. Pilatus mendengarkan suara rakyat. Betul tidak Bapak? Kadang-kadang kita pakai istilah suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kadang-kadang tidak semua Bapak. Ada juga suara rakyat, suara setan. Bisa. Tidak semua suara Tuhan. Salibkan dia, salibkan dia, enyahkan dia. Ini suara setan, bukan suara Tuhan. Mata mereka penuh dengan kebencian kepada Yesus. Salibkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Pilatus bilang begini, ambil dia dan salibkan, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Inilah pengadilan Pilatus. Tidak bersalah, tapi dihukum. Tidak bersalah, tapi dihukum. Kalau saya baca-baca ini Bapak Ibu, skenario Allah itu luar biasa. Skenario Allah untuk menyelamatkan semua umat manusia itu luar biasa. Itu baru kita mengerti sekarang. Tapi orang-orang yang berkumpul di istana Pilatus, mereka tidak memahami ini. Mereka tidak mengerti ini. Mereka hanya tahu salibkan dia, salibkan dia. Kemudian Pilatus berkata, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang Yahudi itu katanya, kami mempunyai hukum. Dan hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana orang Yahudi itu memiliki dalih yang luar biasa. Kami punya hukum. Ya. Itu hukum yang tidak sesuai dengan firman. Yesus juga harus didengar kalau sesuai dengan pengadilan yang benar. Tapi teriakan mereka, salibkan dia, mengalahkan pengadilan Pilatus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pilatus membawa Yesus. Sebenarnya dia ingin menarik simpati dari orang-orang Yahudi. Ia bila perlu mereka berbelas kasihanlah pada Yesus sesudah disesah. Tapi apa yang dibuat oleh Pilatus tidak membuat mereka merasa simpati dengan Yesus. Justru kebencian mereka semakin memuncak. Mereka semakin marah. Lihatlah manusia itu. Manusia yang harus dikasihani. Manusia yang tak berdaya. Semua orang mengolok-oloknya. Bapak Ibu sekalian, lihatlah dia. Semoga perasaanmu tergugah oleh pemandangan itu. Semoga hatimu tergugah oleh keadaan manusia Yesus itu. Dan pandangan matamu difokuskan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ini semua tentang saya dan saudara. Ini tentang manusia, yaitu tentang kita, tentang Bapak Ibu, tentang semua manusia. Ini keadaan kita yang dipertontonkan oleh Yesus, yang dipertontonkan oleh Pilatus, yang dipertontonkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Itu keadaan real manusia. Siapakah yang bisa belajar dari keadaan ini? Siapa yang bisa nangkap sesuatu dari sini? Adakah saya dan saudara melihat kepada diri kita sendiri dan berkata, apakah saya lebih baik dari Pilatus? Apakah saya lebih baik dari imam-imam kepala? Apakah saya lebih baik dari prajurit-prajurit itu? Lihat manusia itu. Belajarlah kepada Yesus. Lihat, dia menanggung malu, menanggung rasa sakit, menanggung kehinaan, diolok-olok, diperlakukan dengan tidak adil. Dia lakukan itu semua karena dia mewakili saya dan saudara di hadapan Bapa. Amin Bapak Ibu. Dia mewakili saya dan saudara di hadapan Bapa. Makanya dia disebut penebus. Kalau saya dan saudara mau jujur dalam hidup ini, kita ini sudah digade. Digade kepada dosa. Dan saya dan saudara tidak mampu berbuat apa-apa untuk membayar biaya itu. Iya, kalau kita pernah menggade barang di Pegadaian, kalau jatuh tempo itu pikiran juga. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, yang sering berurusan dengan Pegadaian. Kalau tidak segera ditebus, pikiran juga. Bapak Ibu, Yesus lakukan. Dia ambil kita dari sana. Dia keluarkan saya dan saudara dari Pegadaian itu. Dia bayar harganya. Darah yang dia bayar. Nyawa yang dia bayar. Hidup yang dia bayar. Dia bayar saya dan saudara lunas harganya. Tidak pakai cicil. Utang dosa saya dan saudara diselesaikan. Sebab ketika bicara dosa itu bicara utang. Bicara dosa, bicara kejahatan. Bicara dosa, bicara pelanggaran hukum Allah. Dosa itu telah ditanggungnya. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Ibarat seseorang sedang dihakimi. Jaksa menuntut dia hukuman mati. Hukuman mati. Kemudian palu diketok. Hakim setuju hukuman mati. Pengadilan mana yang Bapak Ibu lihat hakim turun ganti terdakwa? Pengadilan di dunia ini, Bapak Ibu pernah lihat hakim turun ganti terdakwa di kursi pengadilan hukuman mati? Tidak ada, kecuali pengadilan sorga. Yesus sang hakim yang adil, dia turun menggantikan kursi terdakwa, yaitu saya dan saudara. Biar dia yang menanggung hukuman mati, kita bebas. Bukankah ini kasih karunia Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan kasih karunia itu. Dan kalau Yesus lakukan itu di hadapan Pilatus, itu karena dia mengasihi saya dan saudara. Pengadilan surgawi mampu melakukan itu. Hakim menggantikan terdakwa.
hakim menggantikan saya dan saudara. Itu Yesus. Jadi kalau kita bebas hari ini, lihatlah kepada Yesus sang manusia itu. Dari sana kita bisa belajar bahwa kita bebas karena Dia. Kita diampuni karena Dia. Bukan karena saya dan saudara. Bukan. Itu sebabnya hari ini Jumat Agung kita merayakan perayaan Paskah ini. Perayaan kematian Tuhan luar biasa bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Apa yang telah dilakukan Tuhan sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Manusia yang telah rusak oleh dosa itu telah diperbaiki oleh Tuhan. Makanya kematian Kristus itu Bapak Ibu mengembalikan gambar Allah yang telah rusak itu. Menyempurnakan gambar Allah yang telah rusak karena dosa. Gambar itu diperbaiki kembali. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba lihat gambar-gambar di sebelah kiri kanan. Subaya kau belum. Coba lihat. Sampai Jumat Agung ini subaya kau belum itu gambar-gambar. Atau masih rusak. Coba perhatikan baik-baik. Saya lihat dari sini sudah jelas semua. Gambar-gambar itu sempurna semua. Amin. Walaupun ada sedikit keriput, ada sedikit jerawat, tidak masalah. Itu gambar-gambar Allah yang sudah dipulihkan oleh kematian Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus bangga dengan apa yang Tuhan lakukan hari ini buat saya dan saudara. Kitalah gambar ilahi yang telah dipulihkan dan disempurnakan oleh Tuhan. Selamat merayakan Paskah buat kita semua. Dia mati hari ini bukan kekalahan. Karena pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati kita dengan baik. Terima tubuh dan darah Kristus.